Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Python programming. Kenapa sih kita harus belajar Python? Karena ini adalah menjadi salah satu kewajiban kita untuk lulus di mata kuliah ini. Jadi ada satu mata kuliah yang namanya pemrograman dasar dan menggunakan Python. Makanya akan kita bahas mengenai Python. Tapi terlepas dari itu semua, Python ini penting banget kalau teman-teman ingin lebih mengerti atau tahu dasar dari bahasa pemrograman. Kita lanjut aja bahas pemrograman Python atau mau belajar bahasa pemrograman Python tapi masih bingung mulainya dari mana. Ini kayak bahasa apa ya? Kayak bahasa iklan. Kursus kan kayak gini modelnya. Tapi kita lihat sebetulnya kita harus mulai dari mana sih? Nah ini, kita harus tahu dulu sebelumnya Python itu apa. Python merupakan bahasa pemrograman yang lagi populer atau lagi hits banget sekarang. Dan banyak digunakan oleh data analis, data science, dan para software engineering. Serta dia digunakan juga untuk pembuatan aplikasi machine learning. Kalau sekarang lagi booming banget yaitu artificial intelligence. Nah ini menjadi salah satu bahasa yang bisa digunakan untuk pembuatan itu. Oke, next. Nah, kelebihannya itu apa sih? Python ini banyak kegunaannya, tapi kita harus tahu juga kelebihannya itu apa. Nah, ini kelebihannya yang pertama dia tuh open source atau gratis, jadi bisa dikembangkan, nggak perlu bayar beli software atau lain-lain. Nah, selanjutnya mudah dipelajari karena memang kalau saya bandingkan nanti dengan C++, itu bahasa Python ini lebih mudah dipahami ya. Kalau seandainya kita belum pernah belajar sama sekali bahasa pemrograman, Python ini cocok banget untuk belajar pertama kali. Yang kedua, di sini Python mendukung berbagai sistem operasi mulai dari Mac, Linux, dan Windows itu sangat mendukung. Nah, ini pembuatan bisa dipakai untuk pembuatan aplikasi desktop, aplikasi mobile, dan web, IoT, dan game. Nah, ini kelebihannya bisa digunakan untuk data science, tadi udah dijelasin di atas. Nah, jadi dari beberapa kelebihan itu sebenarnya masih banyak kelebihan-kelebihan yang lainnya dan kekurangannya mungkin tidak sebanding dengan kelebihannya. Jadi tidak perlu saya tampilkan. Nah, ini kita bandingkan antara C++ dengan Python mulai dari cara penulisannya. Biasanya kalau teman-teman searching di Google itu dibandingin 3 sekali lagi sama Java. Nah, tapi kali ini kita bandinginnya 2 aja udah cukup. Nah, yang pertama, di bahasa C++ untuk menampilkan hello world itu membutuhkan 8 sampai 9 baris coding atau kode program. Yang pertama harus include dulu file headernya yang paling atas nih yang ada hashtag include-nya itu adalah namanya file header. Terus yang kedua harus menggunakan main. Di sini pakainya tipe data ini tipe datanya integer main. Atau langsung main juga bisa sebetulnya kalau kalau cuma menampilkan hello world aja. Main ini digunakan untuk memulai awal perintah program. Untuk menampilkan data di situ harus pakai sayout. Jadi lumayan banyak ya untuk menampilkan hello world aja. Nah, kita bandingkan dengan Python sekarang. Untuk menampilkan data di Python atau hello world itu cukup dengan print hello world. Kalau kita bandingkan dengan C++ mungkin ini perbedaannya sangat jauh sekali ya. Jadi makanya untuk belajar pertama kali Python ini cocok banget. Oke, next. Kalau teman-teman sukanya C++ sih nggak masalah sebetulnya nggak ada larangan atau apa. Tapi kali ini pembahasan kita adalah Python. Nah, tools yang akan kita gunakan atau peralatan yang akan kita gunakan yang pertama Python, yang kedua adalah IDE untuk tempat ngodingnya ya.
teman-teman bisa download Anaconda. Dan Anaconda di sini, dari Anaconda itu banyak beberapa tools yang bisa kita gunakan. Yang pertama di situ ada Jupyter, ada Jupyter Notebook, ada Visual Studio. Nanti untuk teman-teman nyamannya nanti di mana boleh-boleh. Kali ini saya akan gunakan Visual Studio Code. Ini lebih enak kalau menurut saya, lebih enteng. Tapi tergantung teman-teman nanti nyamannya di mana ya, terserah, bebas kok. Kalau nggak mau download eh, Anaconda, bisa langsung download Visual Studio atau Visual Code, boleh lah. Jadi nggak perlu download Anaconda, langsung ke Visual Studio kan. Oke, ini rilis dari Python. Versi terakhir itu yang titik 2-nya versi 2-nya itu 2.7. Dia berakhir di 2020 bulan 1. Nah, sekarang versi terakhir yang sedang dikembangkan itu masih 3.8. Kemungkinan nanti akan next-nya mungkin Python versi 4 kali ya. Di sini yang paling stabil itu 3.7, tapi 3.8 juga udah oke banget. Coba praktekkan gimana sih caranya pakai Visual Studio. Sebelumnya teman-teman silahkan download dulu. Kalau udah download, ini ada beberapa yang harus kita install di bagian sini nih. Ini library-nya harus ada beberapa yang kita install. Kita ketikin aja. Nah, ini dia udah ada paling atas ya biasanya. Ini Python. Ini kebetulan saya udah install. Ini install Python, terus install Python extension, sama satu lagi apa ya? Ada. Oh, satu lagi ini nih. Nah, ini nih. Python for VS Code. Udah cukup 3 itu aja yang teman-teman install. Kalau udah diinstal, kita bisa langsung, ini ada 2 cara nanti ya. Kita bisa menggunakan eh apa? Saya kasih contoh ya. Ctrl P. Nah, Ctrl V di sini kita bisa create new blank Jupyter Notebook. Kita bisa pakai Jupyter Notebook juga di sini. Kita coba sekarang. Kita coba pakai ini dulu ya. Nah, ini tampilan IDE-nya. Cara ngodingnya gimana? Cara ngodingnya klik aja di sini. Nah, klik di sini. Kita coba ya. Print kurung buka. Ini string ya. Hore, jangan hello world lagi, ganti hore. Nah, ini buat ngerunningnya. Udah gitu aja. Coba sekarang ganti 1 ditambah 2. Running lagi. Sini 3. Saya yakin teman-teman bisa ya, karena ini memang tidak terlalu sulit juga. Kalau seandainya butuhnya cuma satu ini, yang lainnya dihapus saja boleh. Udah gitu. Nah, satu lagi, kita akan praktekkan langsung menggunakan Visual Studio-nya, atau nggak menggunakan Jupyter Notebook lagi. Teman-teman bisa buat folder, atau kita coba dulu menggunakan satu file aja ya. Ctrl N, kita save dulu. Buat testing kita taruhnya di download aja ya. Contohnya tes.py. Ini extension buat Python. Nah, dia langsung ya. Kalau baru pertama kali nanti ada beberapa yang harus diinstal, biasanya akan muncul di bagian kiri bawah sini. Nanti diinstal aja. Kalau yang tadi extension udah diinstal, biasanya langsung bisa. Kita coba ya. Ini buat ngerunningnya ada di sini. Kita copy paste yang ada di sini aja deh, biar nggak perlu ngetik lagi.
ini ya yang ditampilkan sama si Python-nya. Tapi kalau menurut saya untuk program sederhana kita masih enaknya masih menggunakan Jupyter Notebook ini. Itu lebih enak. Kalau yang bagian tes titik Python ini agak sedikit, kalau pas ngerunningnya agak banyak ini ya. Jadi buat testing sementara ini lebih oke lah.